Nah, saudara menarik ini berarti Bang Askal sudah membuka dari mana gerak mendapatkan dana selama ini juga untuk menggaji para pekerja di dalamnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih Bang, soal ancaman tadi nih saya rasa menarik nih Bang ya. Dan kasus-kasus korupsi yang diadvokasi oleh gerak saya rasa hampir semua kasus korupsi besar ya. Mungkin termasuk tadi yang paling hot itu mungkin BPKS. Kira-kira saat pertama kan pasti udah tahu konsekuensinya Pak. Ada nggak proteksi diri dari gerak ini ataupun ada pihak lain nih Bang yang juga memproteksi gerak? Kalau kami punya skema ketika membuka satu perkara ya, misalnya perkara BPKS itu. Nah, sebelum perkara itu dilaporkan, kita sudah memapping dulu siapa-siapa aktor yang kemudian akan menjadi lawan ya. Nah, aktor-aktor ini tentu bukan hanya aktor internal aja, tapi juga eksternal dari luar ya. Nah, kita sudah melakukan kajian mendalam terkait dengan para pihak yang menjadi lawan, yang menjadi ancaman, dan juga apa dampaknya bagi pelapor, misalnya bagi kami sendiri, misalnya di Gerak. Sampai kemudian kalau dalam bahasa kita itu bahkan dulu pada saat melaporkan itu saya kalau jalan ke kantor harus lewat jalan rame, pulangnya juga harus lewat jalan rame tapi dengan rute yang berbeda. Itu sampai ke situ dipikirkan oleh kita dan kawan-kawan, karena kalau tidak kan ada satu saja hal-hal yang kemudian berdampak. Bahkan dulu saya 2008 itu sempat kena ya, tapi itu alhamdulillah sembuh. Kena jadi apa? Fisik ya. Fisik itu bukan karena ditabrak dan lain-lain. Tapi kalau menyebutkannya mungkin agak ini ya. Tapi insya Allah sembuh. Karena memang menurut saya ini konsekuensi dari kerja-kerja ya. Jadi bagi kita, bagi kawan-kawan mungkin udah lumrah kalau misalnya ada hal demikian. Nah, selain memproteksi tadi ancaman, kemudian juga aktor-aktornya, nah kita juga memproteksi bagaimana kemudian membangun bargaining dengan aktor lain untuk penguatan kita sendiri. Misal kalau kita sebuka apakah Gerak kemudian punya kolerasi dengan aktor-aktor lembaga negara misalnya ya, yang kemudian bisa sewaktu-waktu diminta bantuan ketika misalnya ada ancaman. Kita juga membangun link itu. Jadi kalau tidak kan ancamannya berat. Misalnya kalau disebutkan kan resiko di kerja-kerja seperti ini kan berat ya. Kalau saya menyebutkannya, kalau ditanya orang apakah berat, sangat berat sebenarnya. Lebih berat kerja di resiko seperti ini dibandingkan kita bekerja menjadi misalnya PNS atau menjadi petani ya, menjadi pedagang dan sebagainya. Karena kalau itu kan dampaknya hanya pada kerugian yang dialami dari bisnis misalnya seperti ini. Nah kalau ini kan tidak terduga, ada banyak orang yang memang senang, ada banyak orang yang kadang-kadang menurut saya menjadi musuh besar. Nah jadi tidak heran kalau misalnya kami kemudian misalnya difitnah dan sebagainya. Kalau saya sudah kebal hal-hal demikian, selama unsur perbuatan itu tidak dilakukan oleh kawan-kawan ya, kami jamin, saya yakin sampai sekarang insya Allah tidak ada satupun dari kami ya, yang 12 orang ini melakukan praktek-praktek tercela untuk menghidupi keluarganya. Itu saya jamin ya, karena memang hal-hal yang demikian itu menurut saya menjadi filosofi. Jadi 12 orang ini adalah orang yang sudah bersepakat untuk bekerja dan mengabdi secara permanen di lembaga ini. Kemudian juga dia sudah tahu konsekuensi. Jadi bahkan misalnya kenapa tadi saya menyebutkan sampai jaminan kesehatan, sampai jaminan hari tua itu dipikirkan oleh lembaga, karena memang mereka bekerja paruh waktu totalitas di lembaga ini. Jadi kalau saya tidak memikirkan masa depan bagi dia dan anaknya, itu mungkin saya termasuk orang jahat sebagai pimpinannya. Makanya kemudian kawan-kawan di 12 orang ini tidak perlu merasa gundah dia. Oh ini tidak ada program misalnya. Kami sudah punya skema pendanaan itu sampai dengan 2021. Nah, saya cukup yakin lah bahwa COVID ini kan tidak mungkin semoga ya pasti dia berlalu ya. Nah, sekarang pun Gerak sedang membangun trust building untuk kontrak. Ya, rencananya kalau kemungkinan besar di awal bulan September ini sudah ada kontrak baru dengan donor. Nah, kontrak itu yang kemudian nanti begitu ada kontrak baru, maka dana spending tadi tidak dipakai lagi dia. Jadi itu disimpan lagi. Jadi dengan otomatis kawan-kawan sekalian itu akan nyaman lagi ketika ada bencana seperti ini. Nah,
apakah kemudian misalnya pertanyaan ada orang yang menyebutkan apakah tidak takut? Kalau saya menyebutkan karena mungkin sudah sangat sering ditakuti jadi kebal. Jadi saya kalau bilang nggak takut, kalau dibilang nggak takut ya paling kita berserah diri kepada Allah. Tapi kebal dalam tanda kutip, misalnya gini, kasus BPKS itu paling ancamannya besar, diancam, dibunuh dan sebagainya. Kalau saya nyaman, saya bilang kalau memang kuasa Allah menyebutkan hari ini terakhir adalah hari bagi kita, ya udah, berarti itu memang sudah ditakdirkan, ya seperti itu. Tapi insya Allah sampai sekarang kan Allah juga lebih tahu ya misalnya, tapi kita mungkin tidak perlu jumawa, tapi yang jelas kita baik-baik saja, semua kawan-kawan juga baik. Kenapa kemudian ada ancaman? Karena ini kan yang dibuka ini kan siklus ekonomi orang. Misalnya dalam kasus BPKS, saya menyebutkan teruslah. Ada banyak orang yang terdampak gara-gara perkara itu kita buka. Yang sebelumnya nyaman betul misalnya mengambil sesuatu ya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tapi begitu dia dibuka pasti siklus ini terganggu. Pengadaan barang dan jasanya terganggu. Kemudian hasil korupsi yang dulu sebelumnya sudah ditimbun pasti kemudian terganggu. Ya. Akan diungkit kembali gitu ya. Kemudian rumah yang dia pakai, aset yang sudah dibeli, kemudian disita oleh negara. Ya. Ini kan terganggu di sebenarnya siklusnya. Tapi saya menyebutkan bahwa korupsi itu memang ancaman terbesarnya adalah siklus ekonomi. Nah, resensi, karena saya menyebutkan ini kan sekarang orang bilang Indonesia resensi, ya kayak mana nggak resensi, korupsinya tinggi, kemudian upaya pencegahannya tidak terlalu masif, otomatis begitu dampak goncangan ekonomi seperti ini, ya habis lah. Ya, mungkin belajar dari itu, saya ingin mengatakan ke publik bahwa kenapa harus memilih menjadi pihak-pihak yang nyaman bekerja di isu anti korupsi, karena yang perlu dilihat dampaknya bukan dampaknya buat kita, bukan hanya dampak buat orang yang bekerja pada isu anti korupsi. Enggak, kayak gini, kenapa KPK itu cukup banyak menangkap orang, bukan dampaknya bagi lembaga KPK-nya tapi bagi negara, karena ekonominya rusaklah ekonomi negara. Kalau ekonomi rusak, makanya dampak paling besar adalah masyarakat, harga tinggi, kemudian akses transportasi kita terganggu. Misalnya seperti itu memang harus dilihat dari dampak. Dan kalau sampai hari ini insya Allah ya Bang Subur, bahwa ya Allah masih memberikan kesempatan lah kepada kami di 12 orang ini untuk terus bekerja dengan. Pernah nggak Bang secara person itu mungkin Abang diancam, dan bagaimana ancamannya, atau ditelepon, di WA atau seperti apa Bang? Pernah ya? Jadi dalam kasus besar itu dulu sampai diantar sesuatu ya. Dekat ke sini Bang, atau kemudian melalui perantara ketemu ada orang dari eksternal lembaga negara misalnya telepon bilang jangan dan sebagainya. Ini ngantar sesuatu dalam bentuk sogokan atau seperti apa Bang? Dalam bentuk sogokan. Berarti bentuk uang lah kita bilang. Uang dan sebagainya. Yang kemudian kami tolak karena memang itu konsekuensi. Jadi kalau misalnya contoh, saya ingin menyebutkan, misalnya si A menerima sesuatu yang bisa dibuktikan oleh orang bahwa itu dari hasil korupsi, maka dia pasti dilaporkan secara langsung oleh internalnya gerak. Ya. Kemudian kalau saya misalnya dibuktikan oleh kawan-kawan menyalahi kode etik di lembaga ini, menerima sesuatu dari orang karena perkara yang sedang ditangani, maka saya boleh dilaporkan oleh kawan-kawan. Iya. Tetapi kalau ya kerja di luar karena profesionalismenya, misal ya, saya juga kan pengacara ya, nah, baru dilantik itu di tahun 2016, nah sekarang ada materi-materi perkara yang saya pegang di luar, dan itu menjadi sumber penerimaan pendapatan bagi saya pribadi. Tetapi ada konsekuensi yang harus dijalankan, bahwa sampai sekarang saya komit untuk tidak memegang perkara tindak pidana korupsi. Oke. Berarti ini juga komitmen antara gerak dengan profesi Abang berarti ya? Ya. Atau secara pribadi saja? Kalau yang kenapa saya menolak menjadi pengacara bagi terpidana korupsi, pertama ini adalah melanggar statuta dan kode etik lembaga. Yang kedua juga jiwa saya ya. Bagi saya melihat begini, dampaknya kalau misalnya orang unsur perbuatannya memang bisa dibuktikan bahwa dia melakukan tindak pidana, ya dia harus bertanggung jawab dengan konsekuensi itu. Tetapi ada juga perkara-perkara yang kemudian diminta untuk dibantu. Saya tidak mau masuk ke persidangan, tetapi menganalisa bahwa unsur perbuatan yang disangkakan, misalnya terhadap terdakwa-terdakwa tertentu itu tidak ada unsurnya, saya bantu dari luar tapi saya tidak masuk.
dalam persidangan. Misalnya gini, ada kasus A dulu, saya menyebutkannya di sesuatu lah di seberang laut sebenarnya, disangkakan korupsi dia, tetapi unsur perbuatannya kan bisa kita gali bahwa dia tidak melakukan unsur perbuatan itu, karena yang disangkakan adalah pada pengadaan tertentu, yang pengadaan itu dia tidak menghapus atau merugikan kerugian keuangan negara. Bahkan kalau dikaji pada sudut yang lain, dia malah menyelamatkan uang negara karena dia beli dengan harga lebih murah. Nah, saya akan kaji itu sampai dalam, saya kaji sampai tuntas, kemudian hasil kajian kita itu dipakai oleh pengacaranya untuk dibela yang bersangkutan. Tapi abang tetap tidak masuk, saya tidak tampil ya, tidak tampil di pengadilan iya, ya. Saya tidak akan pernah mau membela itu, dan bahkan ada banyak yang menawarkan untuk perkara-perkara itu dengan jumlah nominal yang tinggi ya, sampai saat ini saya juga tidak mau. Saya bilang karena itu memang bagian dari kerja. Tapi kalau perkara-perkara perdata, kemudian perkara-perkara perseorangan ya, atau kemudian diminta bantu untuk kasus yang melibatkan ancaman terhadap kawan-kawan pers, itu saya paling cepat. Paling cepat. Tidak diberikan sesuatu pun saya pasti akan membela, karena ada satu hal yang menurut saya, kerja-kerja kawan pers ya, atau kemudian masyarakat miskin yang kemudian ingin mencari keadilan, kalau tidak dibantu ya siapa lagi yang membantu, seperti itu saja. Oke, menarik ya. Berarti ya lupa juga saya memberitahu tadi kepada saudara bahwa Bang Askal selain juga sebagai pekerja pegiat anti korupsi juga sebagai pengacara. Selama ini berarti kasus-kasus perdata Bang yang sering. Saya lebih banyak perdata ya, bersama kawan-kawan di pengadilan ya. Ya. Politik juga ya Bang? Terakhir saya bela diminta bantu untuk bantu kawan-kawan PNA ya. Iya betul. Dalam jabatan Pak Irwandi. Jadi itu pun karena konsekuensi melihat begini, kan sebagian pengurusnya kan kawan ya. Dia bilang tolong bantu. Nah, karena memang tidak berkonsekuensi terkait dengan uang negara ya, dan kan dia perdata ya, gugatannya perdata, saya bela seperti itu.